Okay, baik, let's start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, sir. How are you this morning? Hello. Hello. Halo, sir. Hai. Kok pagi-pagi udah pada lemas sih? Oke. Coba kalau saya bilang selamat pagi, maka jawab kalian pagi. Apa? Tetap semangat, luar biasa, tetap semangat ya. Itu kata saya selamat pagi, maka jawab kalian pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, coba. Kalau lemas semua pagi-pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap tetap semangat. semangat. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Nanti kalau coach bilang hello, maka jawab kalian hi. Ya. Hello. Hai. Hi. Hello. Hello. Hai. Hi, hello. Halo, hai. Hello, hai. Hehehe. Jadi kalau misalnya coach bilang hello, maka jawabannya hi. Hai. Kalau coach bilang hi, maka jawabannya Hello. hello. Oke, are you ready for this morning? Sudah siap? Yes, I am. Oke. Nah, berdasarkan desain kita yang sudah coach paparkan the first meeting in coaching agenda ya di sinkronus yang pertama, bahwa hari ini materi kita adalah yang pertama penjelasan tentang seminar rancangan aktualisasi dan juga seminar aktualisasi nanti. Kemudian penjelasan tentang sedikit akan ada tugas mentor dan coach, dan yang selanjutnya adalah laporan progres. Nah, jadi nanti masing-masing silakan melaporkan sampai di mana progresnya penyusunan RA ya. Oke. Kalau kemarin yang sudah coach lihat ya LMS itu ada yang sudah siap dengan PowerPoint-nya. Bagus itu ya. Oke, ada yang sudah siap dengan PowerPoint-nya. Jadi kalau PowerPoint saja sudah siap, apalagi dokumen RA-nya kan? Iya. Kita kasih tepuk salut dulu untuk yang sudah siap. Tepuk salut. Salut. Oke, baik. Ya, sekarang kita mulai. Ya, kita mulai yang pertama. Coach akan memaparkan tentang seminar kita nanti. Ya, izin coach akan share screen. Oke. Can you see the screen? Bisa kamu melihatnya? Belum? Coding, sir. Oh, oke. Sudah? Can you? Yes, I can. Oke, udah kelihatan ya? Iya. Febri kelihatan enggak, Feb? Kelihatan, Coach. Oke, tadi saya begitu coach masuk tadi langsung muncul screen-nya Febri, ya layarnya Febri, kayaknya manyun, kayaknya ada masalah. Sepertinya berat sekali beban hidupmu, Feb. Santai saja, cuma menghadapi laksanaannya. Ya, iya. Tadi coach perhatikan manyun saja si Febri itu. Kenapa ini, Feb? Sepertinya berat beban hidupmu, Feb. Enggak, Coach. Oh, enggak ya? Iya, kedepannya nanti akan lebih berat lagi, Pep. Apalagi kau akan berurusan dengan pengelola Barjas. ULP itu harus harus tahan banting ya. Iya, Ya, Pep ya? Iya, iya, Pep. Coach. Harus tahan banting, harus muka tembok gitu ya. Iya. Iya, gitu ya. Oke, baik.
kita lanjutkan. Jadi di sinkronis kita yang keempat, yang kalau nggak salah ini ya. Saat ini ya materi kita itu tentang pertama tentang teknis ya. Teknis pelaksanaan seminar, kemudian nanti ada laporan pelaksanaan dan laporan aktualisasi, kemudian ada simulasinya, ada simulasi seminar ya. Oke, baik, kita mulai dari teknis. Ya, nanti di seminar 2 hari lagi ya. Yes, Coach. Oke, 2 hari lagi kalian akan seminar rancangan aktualisasi, di mana seminar itu nanti akan berbasis online, internet, secara virtual, ya, di mana nanti seminar itu akan dihadiri oleh coach, mentor, penguji, dan peserta. Nanti kita lihat dulu bagaimana kemauannya penguji, ya, apakah peserta yang belum maju itu menunggu di main room atau dia bisa gabung ke breakout room. Nanti coach akan coba koordinasikan dulu dengan penguji kita. Nah, bisa juga nanti akan ditambah oleh penyelenggara karena nanti kita di masing-masing coach ini dari pihak penyelenggara telah menunjuk 1 orang untuk sebagai pendamping. Ya, sebagai pendamping di mana bisa saja nanti tugasnya itu memanggil peserta atau sebagainya atau mengatasi kalau terjadi trouble gitu ya. Oke. Nah, setiap peserta alokasi kita 45 menit. Ini tentatif ya. Tentatif di sini artinya bisa saja satu peserta itu kurang dari 45 menit atau lebih dari 45 menit. Nanti dia dinamis ya, bersifat dinamis. Di mana presentasi peserta 15 menit, nanti itu paling lama 15 menit. Ada bisa saja nanti 5 menit selesai gitu ya. Oke, jadi tidak harus yang 15 menit. Jadi tapi maksimalnya 15 menit. Kemudian nanti ada testimoni mentor juga 5 menit. Nanti setelah peserta, mentor akan diminta untuk memberikan testimoni, akan memberikan pernyataan ya, karena kadang-kadang mentor, apalagi mungkin mentornya yang belum mengikuti atau memang yang mengikuti di kepemimpinan pola lama, mungkin dia belum paham apa yang harus dikerjakan pada saat seminar. Atau jangan-jangan kalian juga sudah ditanyakan oleh mentornya ya. Nanti saya harus bagaimana pada saat seminar itu ya. Ada yang seperti itu? Ada yang ditanya sama mentornya ya? Oke. Nah, jadi mentornya itu memberikan testimoni atau memberikan pernyataan saja mengenai rancangan aktualisasi yang sudah kamu buat. Ya, bisa berbentuk dukungan, bisa juga berbentuk saran, gitu ya. Ya itu. Kemudian ada tanya jawab dengan penguji ini yang lama, kurang lebih 20 menit, ya. Kemudian yang terakhir itu masukan dari coach, itu kurang lebih 5 menit. Nah, pada saat seminar nanti coach yang akan berperan juga sebagai moderator. Jadi coach akan mengatur jalannya pelaksanaan seminar. Gitu, ya. Nah, itu alokasi waktu kita. Selanjutnya, nah nanti penguji, ini tugas-tugas penguji, ya. Tugas-tugas penguji nanti penguji itu akan memberikan penilaian ya pada rancangan kalian. Nah, nanti di saat laporan akhir, setelah kalian masa habituasi, setelah kalian off kampus, kita ketemu lagi dengan seminar, pengujinya tetap penguji yang sama. Ya, pengujinya penguji yang sama pada saat penguji di rancangan aktualisasi. Gitu. Dengan teknisnya juga sama nanti, seperti itu di mana coach itu yang berperan sebagai moderator, ya. Nah, ini kira-kira contoh pertanyaan penguji suatu nanti. Ini contohnya saja ya, nanti bisa saja di luar seperti ini. Bisa saja mungkin dia minta jelaskan isu yang kalian angkat itu apa, kemudian bagaimana kalian menganalisisnya, mungkin ditanya juga nanti. Bisa juga nanti dia penguji menanyakan gagasan kreatif yang direncanakan itu apa, dan juga terobosan barunya atau inovasinya. Ya, makanya nanti
bagus sekali kalau dalam judul kalian sudah tergambar inovasi. Oke ya. Saya sangat terkesan dengan inovasi yang akan dilaksanakan oleh Dr. Aryo. Mana Dr. Aryo? Iya, inovasinya itu menjanda lagi katanya ya, Dokter ya. Menjanda muda, Coach. Oh, menjanda muda. Kan orang penasaran kan apa maksudnya kan? Nah, itu inovasinya. Kepanjangannya apa, Dok? Menjanda muda, Dok? Menjaga tekanan darah mulai dari sekarang. Oke, menjaga tekanan sekarang mulai dari sekarang. Oke. Yang lain juga Pak seperti itu ya. Nah, buat kira-kira yang inovasinya yang itu. Pernah juga coach waktu itu guru BK dia bikin inovasinya komat. Ya. Konseling online melalui WhatsApp dan telepon. Nah, singkatnya komat ya. Oke, ada juga yang bikin inovasinya yang apa ya, nama-namanya. Jadi nama-namanya itu tidak mengandung makna. Nah, gitu ya. Jadi ada singkatan-singkatan itu bagus. Jadi nanti tergambar di situ. Nanti misalnya bisa saja nanti misalnya yang Rio kalau seandainya pengujinya mungkin menanyakan seperti ini, apa sih terobosan barunya dari menjanda muda ini? Nah, nanti Dr. Aryo bisa jelaskan nanti. Oh, maksudnya ini Bu, saya akan memberikan penyuluhan tentang apa gitu, tentang apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Ya, oke, itu. Kemudian bisa juga pertanyaan adalah kegiatan-kegiatan yang relevan, ya. Kegiatan-kegiatan yang relevan, kegiatan-kegiatannya bisa saja nanti dia menanyakan pada kegiatan, ya, pada kegiatan, atau dia juga menanyakan tentang bagaimana aktualisasinya dari setiap kegiatan. Artinya di sini nanti yang kalian akan jelaskan kalau ditanyakan oleh pengujinya seperti ini, maka kalian menjelaskan tentang keterkaitan substansi mata pelatihan agenda kedua dengan kegiatan yang kalian rencanakan. Gitu ya. Oke. Kemudian juga kontribusinya apa? Nah, kontribusinya apa? Apa sih kontribusi kegiatan kalian terhadap pencapaian visi misi organisasi dan juga terhadap kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi sudah dapat semua ya, sudah ada semua di organisasinya, sudah tahu apa nilai-nilai yang diterapkan di organisasinya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah kita lanjutkan dengan nanti setelah kalian seminar, maka ya kalian akan melaksanakan aktualisasi. Di mana dalam pelaksanaan aktualisasi ini ada 30 hari kalender. Di situ bisa dilihat ada minggu pertama hari ke-1 sampai ke-7, hari ke-8 sampai 14, 15, 21, 22, 28, itu saatnya kalian melakukan kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, kalian melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Gitu ya. Kalian melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian yang kedua, melakukan coaching jarak jauh. Ya. Coaching jarak jauh, kalau misalnya dengan coach ya coaching jarak jauh, kalau dengan mentor bisa juga coaching langsung ya, tidak jarak jauh, tidak secara virtual. Kemudian melaksanakan pembelajaran asinkronis, artinya melaksanakan tugas kalau masih ada tugas yang diberikan oleh coach-nya. Kemudian yang harus kalian ingat, setiap minggu maka kalian harus membuat dan mengunggah ya, catatan laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi di LMS. Ya, di LMS itu kalian harus unggah laporan mingguan. Setiap minggu kalian buat laporan mingguan. Jadi kalau kita pelaksanaannya mulai tanggal 3 ya. Tanggal 3 mungkin hari Senin, nah hari Sabtu malam atau Sabtu sore kalian sudah mengunggah laporan mingguan kalian. Ya. Di mana di laporan mingguan itu kalian masukkan catatan pengendalian aktualisasi dari mentor dan coach. Ya. Jadi nanti pada saat seminggu kalian melaksanakan aktualisasi itu kalian punya kartu pengendalian mentoring dan kartu pengendalian coaching. Ya. Oke. Kemudian kalau kalian punya evidennya di kegiatan itu langsung masukkan dokumen atau produk kegiatan dan juga foto atau video dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
Jadi itu evidennya. Jadi ingat bahwa mulai sekarang ini nanti pada saat kalian melakukan aktualisasi, ya, jangan lupa untuk selalu membuat evidennya, ya, dalam bentuk foto ataupun video kegiatan selain eviden yang dokumen, ya. Ya, jadi jangan lupa nanti kalau misalnya kalian 30 hari itu melakukan kegiatan ini, jangan lupa difoto atau divideokan, ya, foto dan video. Bisa juga, kalau menurut saran coach, bisa saja kalian bikin videonya, nanti kan foto bisa diambil screenshot dari video kan, bisa kan video dijadikan foto, bisa kan? Maksudnya bagian dari video itu bisa diambil jadikan foto, gitu, ya. Dan saran dari coach supaya nanti karena kan 30 hari ini mau dikumpulkan, sebaiknya kalian bikin backup-nya, ya, eviden itu, dokumen itu, video atau foto, kalian bikin backup-nya, ya. Jadi untuk menjaga, untuk antisipasi, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, siapa tahu nanti begitu kalian mau bikin laporan, mau mengambil eviden itu, foto atau video, tahu HP-nya error atau bagaimana gitu kan, atau terhapus. Jadi jangan lupa selalu dibikin backup, ya. Kalau saran coach, kalian bikin saja backup-nya itu di cloud atau bikin saja di Google Drive, masukkan di Google Drive. Jadi kan mudah, kalau perlu kan tinggal mengunggah gitu kan. Ya, jadi memori HP-nya juga bisa bisa dikendalikan, jangan sampai kepenuhan, ya. Kalau kepenuhan nanti mau bikin foto lagi susah. Misalnya baru minggu pertama memori HP-nya sudah penuh gitu, ya. Untuk minggu berikutnya gimana gitu. Itu saran coach. Jangan lupa kalian bikin backup-nya, ya. Kalau saran coach begitu, kalian masukkan saja di Google Drive, ya, atau simpan saja di cloud di komputer itu, kan? Oke. Nah, selain melaksanakan kegiatan itu dari hari pertama sampai dengan hari ke-28 itu, kalian sudah bisa membuat draft laporan. Kalian sudah bisa membuat draft laporan. Dalam arti kata, kalian sudah bisa konsultasikan draft tersebut kepada mentor dan coach, ya. Ya kan laporannya kan sama seperti rancangan, nanti kan ada bab-bab. Mungkin bisa saja kalian mulai dari bab 1 dulu gitu. Bab 1 bikin gitu kan sambil mengerjakan ini kan, kegiatan sambil melaksanakan aktualisasi, saling mengimplementasikan kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalian bisa bab 1 dulu, kemudian nanti silakan konsultasikan dengan mentor atau coach. Dan ACC langsung bab 2 dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya di hari ke-29 dan 30, maka tugas kalian membuat rancangan tindak lanjut, rencana tindak lanjut hasil aktualisasi RTL. Nah, RTL-nya ini tidak usah panjang, nanti bentuk tabel saja. Kalian menyusun kira-kira setelah melaksanakan aktualisasi ini apa tindak lanjut kalian, ya. Sehubungan bisa jadi sehubungan dengan hal yang diangkat, berhubungan dengan isu yang diangkat, atau berhubungan dengan inovasi yang sudah kalian laksanakan. Itu. Kemudian membuat draft bahan paparan aktualisasi dalam bentuk PowerPoint, ya. Sehingga nanti begitu kalian masuk klasikal setelah off campus 30 hari itu, maka kalian masuk klasikal, kalian sudah siap dengan draft laporan aktualisasi, juga sudah siap dengan draft bahan paparan atau PowerPoint yang akan dipakai nanti pada seminar akhir, pada seminar di evaluasi aktualisasi. Nah, selama masa off campus tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kalian akan ada perubahan. Maksud saya bisa saja penambahan isu, tapi isunya tetap yang itu. Bisa saja ada penambahan isu atau penambahan kegiatan atau penambahan nilai-nilai yang diterapkan. Misalnya, kalian di rancangan sudah merumuskan ada 7 kegiatan. Tahu-tahu begitu pada saat implementasi ternyata kalian merasa bahwa harus ditambahkan kegiatan. Nah, boleh ditambahkan kegiatan. Oh, kayaknya perlu ditambah dengan kegiatan ini. Silakan saja. Ya. Atau pada saat kalian misalnya implementasi, kayaknya kegiatan 1 dengan 2 ini sama. Gimana kalau digabungkan saja di 1 kegiatan?
Nah, itu bisa saja seperti itu. Jadi apapun yang kalian tulis di rancangan, tidak serta-merta yang itu harus dilaksanakan seperti itu. Dalam arti kata, kita tidak saklek ya, istilah orang tuh ya, tidak kaku. Jadi kita bersifat dinamis. Bisa saja ada perubahan kegiatan, juga ada penambahan kegiatan atau pengurangan kegiatan. Dan juga bisa juga memungkinkan ada perubahan nilai yang kalian terapkan. Misalnya pada saat di kegiatan 1, di rancangan kalian hanya menuliskan orientasi pelayanan nilai 1. Ternyata nilai 2 juga diterapkan. Silakan ditambahkan gitu di laporannya, di laporan akhirnya. Gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ya namanya juga rancangan kan. Rancangan itu apa rancangan? Rancangan apa rancangan? Rancangan itu Susunan rencana. ya, susunan rencana. Rancangan itu rencana. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa berencana, ya enggak? Ya, Manusia hanya bisa berencana. Ya, karena kita tidak tahu kan selama 30 hari ke depan. Gitu. Dan ingat satu hal yang harus kalian ingat, ketika kalian melakukan perubahan-perubahan ini, misalnya ada perubahan kegiatan, ada penambahan kegiatan, atau penambahan nilai-nilai, ada penambahan output, dan harus kalian ingat bahwa perubahan-perubahan ini selalu dikonsultasikan dengan mentor dan coach. Ya, dengan mentor dan coach. Nah, kalau kita lihat di tugasnya itu, kalau mentor itu pada ranah substansi. Nah, kalian mau berkonsultasi dengan mentor itu pada ranah substansi. Misalnya, apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan uraian tugas kalian? Apakah outputnya itu sudah memang benar output dari kegiatan tersebut? Apakah kegiatan ini memang benar mendukung visi misi? Apakah memang benar kegiatan ini menguatkan nilai organisasi? Nah, itu kalian diskusikan, kalian konsultasikan dengan mentor. Nah, dengan coach itu kalian konsultasikan dalam ranah metodologi. Maksudnya apa ranah metodologi di sini? Bisa jadi kalian mengkonsultasikan dengan coach itu tentang penulisan. Apakah penulisan ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan aktualisasi? Nah, laporan aktualisasi, apakah sudah sesuai dengan kaidah tanda baca, huruf besar dan sebagainya? Dan juga apakah ya nilai-nilai yang kalian masukkan dalam kegiatan itu sudah tepat atau sudah sesuai? Nah, itu dikonsultasikan dengan coach, gitu ya. Jangan konsultasikan dengan mentor tentang nilai-nilai itu, bingung nanti mentornya. Kami tidak ngerti ini apa ini berorientasi pelayanan akuntabel gitu ya. Nah, kalau yang bagian itu kalian konsultasikan dengan coach gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mengatakan kegiatan ini kayaknya kurang, mau ditambah ini, tahapannya mau ditambah, mau dikurangi dan sebagainya. Nah, itu lebih tepatnya kalian konsultasikan juga dengan mentor. Nah, nanti ya, apakah mentornya setuju atau tidak tuh. Ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti kalian ada keliru materi konsultasi seperti kata Pak tadi, kalian misalnya untuk masukkan nilai-nilai tanya dengan mentor, bingung dengan mentornya, ya. Untuk merumuskan kegiatan tanya dengan coach, itu lebih tepatnya mentor. Tapi tetap bisa saja kalian berkonsultasi, ya. Itu seperti itu, misalnya untuk kegiatan bisa saja konsultasi dengan coach gitu ya. Jadi tugas coach itu pada ranah metodologi. Bagaimana coach itu mendampingi kalian ya menyusun rancangan dan laporan aktualisasi ini. Tugas coach bisa pada ranah bagaimana kalian menggali isu, bagaimana menganalisis isu. Nah, itu lebih tepatnya di coach ya. Oke, gitu. Dan ingat bahwa tadi setiap ada perubahan jangan lupa dilaporkan dengan mentor dan coach. Gitu ya. Nah, nanti untuk setiap laporan mingguan itu kalian nanti akan punya bukti pengendalian aktualisasi. Ya. Nanti formatnya nanti coach siapkan ada 2, mentoring dan coaching gitu ya. Jadi dan itu dibuat
per kegiatan, dibuat per kegiatan. Jadi misalnya Febri punya 5 kegiatan, maka Febri harus melaporkan ya 5 melampirkan 5 bukti pengendalian baik dari mentor maupun dari coach. Ya. Oke, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Ya, ini format laporan mingguannya. Ya, ini format laporan mingguannya. Ya, ini format laporan mingguannya. Ya, biasa itu nama peserta dan sebagainya itu ya. Nah, nanti bukti-buktinya atau evidennya itu kalian letakkan di sini di lampiran 1 ini. Ya. Lampiran 2 itu bukti pengendalian dari mentor, lampiran 3 itu bukti pengendalian dari coach. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini dan ini nanti yang bukti pengendalian juga didukung oleh eviden ya, didukung oleh bukti. Jadi kalau misalnya kalian ada bimbingan dengan mentor, ya dilampirkan apa? Misalnya kalau kalian saat ketemu langsung tatap muka, fotonya. Kalau kalian melalui telepon atau WA atau chat, ya silakan di screenshot chatnya. Sama seperti dengan coach juga seperti itu. Nanti kalau misalnya kita ada bimbingan lewat Zoom, nah kalian screenshot Zoom-nya itu dilampirkan sebagai eviden bahwa kalian ada bimbingan di minggu itu. Atau kita nanti bisa lewat video call atau Google Meet. Nah, kalau seandainya ada telepon, maka riwayat teleponnya itu ya dilampirkan di screenshot. Itu sebagai evidennya bahwa memang telah terjadi proses coaching di coach ya. Oke, gitu. Oke, lanjut kita ya. Nah, ini sudah kalian foto, sudah difoto yang ini, belangko ini. Ya. Sudah difoto tapi tidak jelas, Coach. Tidak jelas ya. Oke, atau nanti coach coba cari notif formatnya ya. Ini nulisnya di Word ini, nah tapi nanti di LMS-nya kalian convert dulu ke PDF ya. Itu laporan BIM-nya. Ya, nah kemudian nanti setelah kalian melaksanakan aktualisasi, maka kalian akan membuat laporan aktualisasi. Nah, jadi laporan aktualisasi setelah 30 hari itu. Jadi, apa sih isinya laporan aktualisasi itu? Isinya yang pertama ada deskripsi isu yang terjadi. Kemudian strategi pemecahannya gimana? Kemudian proses menerapkan inisiatif dan kreatif gimana? Nah, laporan ini nanti didukung oleh bukti-bukti. Bukti-bukti itu baik berupa dokumen maupun berupa notulensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya. Ya. Nah, itu bukti-buktinya. Bukti-bukti dari kalian telah melaksanakan kegiatan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali di sini tentang kita mulai dari presentasi dulu. Apa sih yang dimasukkan dalam presentasi seminar rancangan? Nah, kira-kira begini gambarannya, ya. Oke, ya. Jadi kegiatan itu nanti dilampirkan per slide. Nah, contohnya gini. Jadi slide pertama itu isinya cover atau identitas diri, ya. Bisa saja judulnya apa nanti ya. Bisa judulnya dari situ kok di ini tuh di yang pertama di apa ya slide pertama, ya. Jadi misalnya judulnya apa, kemudian oleh siapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua pendahuluan, ada misi-misi organisasi, tugas-tugas fungsi organisasi. Yang ketiga itu jabatan tusi jabatan kalian. Kemudian yang keempat mulai berbicara tentang isu, ya, identifikasi isu. Kemudian yang kelima berbicara tentang
analisisnya, data fakta, data dampak itu, kemudian mata berkaitan dengan mata pelajaran agenda apa. Nah itu ya di 5. Nah ini kalau ini dia kalau punya 3 kegiatan ini kalau dia punya 4 kegiatan nih, maka ada 4 slide yang bercerita tentang kegiatannya. Ya, ada 4 slide yang bercerita tentang kegiatannya. Kalau dia kegiatannya ada 4. Kemudian jadi apa sih isinya? Tahapan, output, keterkaitan, kontribusi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, slide selanjutnya itu rekap rencana habituasinya. Slide selanjutnya itu rencana jadwal aktualisasi. Dan yang terakhir itu ucapan terima kasih. Nah, itu. Ya. Jadi itu slide-nya. 11 slide-nya. Ya. Nanti pada saat kalian bahan paparan pada saat seminar rancangan evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, berikut ada beberapa tips presentasi. Nah, yang pertama, ya, susun slide paparan dengan warna yang jelas serta hindari penggunaan animasi yang berlebihan. Ya, kalau menggunakan animasi boleh, tapi jangan yang berlebihan. Ya, kemudian slide-nya itu dengan warna tulisan yang jelas, kontrasnya. Ya, jadi kalau seandainya di belakangnya itu background-nya gelap, maka tulisannya yang terang. Oke. Nah, usahakan tulisannya itu yang jelas, yang jenis hurufnya itu yang terbaca, ya, yang terbaca jenis hurufnya, dan juga ukuran size-nya juga terbaca. Ya. Jangan sampai dia terlalu kecil atau jangan sampai juga terlalu besar. Ya. Oke, itu. Kemudian pastikan Anda berada di tempat kondusif. Kondusif di sini lingkungannya mendukung. Baik dari isinya, misalnya kan sinyalnya kuat atau misalnya tempatnya tidak crowded gitu. Sehingga bisa menghindari noise-nya ya. Bising-bising itu tidak ada bising-bisingnya, tidak terjadi bising gitu seperti itu. Ya. Oke. Bising itu apa sih bising? Tahu kalian bising? Tahu, Coach. Bising itu. Bising itu apa bising? Menimbulkan suara yang gaduh. Gitu menurut saya. Kan yang pagi-pagi di pinggir Sungai Ogan orang jongkok itu bising. Beda lagi, Coach. Oh, beda. Oke, gitu ya. Oke, baik. Jadi tempat yang kondusif. Kemudian pastikan bahwa perangkat dan jaringan Anda itu dalam kondisi yang baik. Jangan sampai nanti pada saat presentasi tiba-tiba laptopnya mati, gitu. Ya, oke, ya, seperti itu misalnya. Atau misalnya antisipasi juga takut kita pada saat ini mungkin mati lampu, gitu ya, gitu ya. Oke. Baik. Ya, kemudian ya kalau seandainya misalnya perangkat jaringannya mungkin ini, kalian cari dulu di mana kira-kira yang jaringannya bagus. Ya, bisa juga mungkin kalian bisa ke ini mungkin. Kalau misalnya agak susah, kalian panjat pohon dulu mungkin bisa. Iya. Ya. Kalau misalnya sinyal susah, kalian panjat dulu pohon tuh. Jadi kalian seminarnya di atas pohon kelapa. Yan, bisa manjat kelapa enggak kau, Yan? Nah, kau bawa laptop, bawa HP, tetap HP, nah, ini di pojok kelapa, nah, sambil haus kan minum dogan di situ kan. Iya. Oke, jadi itu ya. Kemudian tampil rapi dan percaya diri. Ya, tampil rapi dan percaya diri. Jangan gugup ya. Pede. Tarik napas yang dalam. Nah, biasanya lebih bagus itu kalau kita duduk. Kalau duduk kan agak senang. Duduk. Kemudian tarik nafas yang dalam gitu ya. Yang dalam, jangan lupa berdoa gitu ya. Jangan sampai nanti begitu mau ngomong ngeblank, bingung. Melihat penguji seperti itu kayak ini. Di sini pengujinya, nah mulai bingung nanti. Jangan sampai seperti itu ya. Tampillah percaya diri. Ya. Jangan lupa sarapan ya. Karena kita tidak bisa mengawali hari itu dengan senyuman. Tapi awali hari dengan sarapan bukan senyuman ya.
Iya. Oke. Tuh. Kemudian, nah banyak tersenyum dan presentasi sambil berdiri. Kalau berdiri, jika klasikal nanti di klasikal nanti di klasikal. Kalau berdiri, nah presentasi juga ya jangan wajahnya jangan manyun, senyum, gitu ya. Ya iringi dengan senyum, jangan manyun. Kalau manyun kelihatan nanti ya. Iya, senyum, senyum, senyum. Senyum itu menandakan bahwa kita tuh ramah ya. Oke, senyum yang bagus itu senyumnya simetris. Maksudnya apa simetris? Kalian coba nanti latihan senyum yang simetris gimana? Depan kamera, depan kaca, kalian senyum, ambil mistar. Di sininya 3 cm. Kalau apa Kak Jil itu 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, nah, kita 3 cm kanan, 3 cm kiri gitu. Ya itu senyum yang bagus. Ternyata update juga ya sama gelombang kajil. Iya, iya kan kalian semua adik kecil ya, Darling adik kecil. Iya, kalau kecil itu kan 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Kalau kalian senyumnya yang bagus, simetris, 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Nah, jadi senyum seperti itu. Ini 3 cm, 3 cm. Jangan sampai 1 cm ke kiri, 5 cm ke kanan. Itu bukan senyum, tapi stroke. Oke, oke ya. Oke, jadi gitu. Ya, jadi senyum ya. Ya, jangan sampai pokoknya gini aja. Kalau misalnya pada saat kalian seminar pada ini situasi seperti itu, kalian sedang ada problem, ada masalah, jangan dihilangkan dulu, dilepaskan dulu bebannya, ya. Oke. Tuh. Jadi banyak tersenyum. Awali dengan salam dan sapa penguji. Awali dengan salam. Kalau kita agama Islam kan dengan assalamualaikum, gitu ya. Dengan sapa penguji, jangan lupa langsung saja. Saya akan memaparkan tentang visi saya. Sapa dulu penguji, ya. Salam, ya yang kami hormati misalnya penguji Ibu Dr. Anda Hajah Satinem Yunarsi ya, Yuningsi, Satinem Yuningsi MSI, yang kami hormati mentor Bapak atau Ibu apa ya yang kami hormati coach. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan baru muncul seperti itu ya. Iya, jadi awali dengan salam dan menyapa penguji. Ya, jangan kalian ujuk-ujuk, tiada angin tiada hujan, tahu-tahu langsung ngomong gitu ya. Dan nanti tadi ingat bahwa nanti coach sebagai moderator. Jangan ngomong dulu sebelum dipersilakan. Ya, dipersilakan baru ngomong. Itu etikanya itu. Ya, begitu juga nanti pada saat kalian menjawab pertanyaan penguji. Dengarkan dulu selesai penguji bertanya, baru kalian jawab. Ya. Jangan sampai penguji masih nanya, kalian langsung ngomong. Gitu ya. Nah, dengarkan dulu. Nanti biasanya kalau misalnya penguji sudah diam, coach mungkin bisa mempersilakan atau pengujinya mempersilakan juga bisa. Silakan dijawab. Ya. Memang agak susah kita menjadi pendengar yang baik itu memang susah ya. Lebih susah menjadi pembicara yang baik. Oke, gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, lanjutkan dengan ucapan terima kasih. Nah, jangan lupa ucapan terima kasih. Misalnya, kalau selesai demikian paparan saya. Nah, terima kasih kepada mentor, coach, dan penguji. Mohon masukan dan dukungannya. Seperti itu ya, saran-sarannya seperti itu. Ya, oke. Nah, di awal kalian perkenalkan diri dengan singkat dan jelas. Cukup kenalkan saja nama, kemudian jabatannya dan instansinya saja. Tidak usah kalian cerita. Kenalkan, nama saya misalnya Muhammad Mardiansa, saya belum sampai setahun ini nikah, sekarang lagi menunggu momongan anak pertama. Jangan seperti itu. Gitu ya. Iya, oke. Udah akhir coach. Oh, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi singkat saja, singkat dan jelas. Jangan panjang-panjang. Ya. Atau kenalkan nama saya Unsa, saya sekarang lagi mencari pendamping hidup. jangan seperti itu. Ya? Oke, mohon kalau ada teman kenalan saudara yang masih jomblo diperkenalkan ke saya, jangan seperti itu. Ya, pokoknya singkat dan jelas saja. Iya, oke. Kemudian
sampaikan materi presentasi dengan sistematis, lugas, ya, secara sistematis, kemudian lugas, dan tidak terlalu banyak membaca slide. Makanya itu namanya PowerPoint, itu namanya. Ya, yang namanya PowerPoint ya di poin-poinkan saja kan. Supaya dia punya PowerPoint. Gitu ya. Oke. Di akhir presentasi ucapkan terima kasih ya, tadi sudah di akhir presentasi ucapkan terima kasih. Ya, kemudian setelah presentasi selesai, kalau dia berdiri nanti dikasihkan nanti ya, silakan duduk kembali dan jangan lupa selalu simak dan catat masukan-masukan dari penguji, masukan-masukan dari penguji, ya. Dan pada akhir sesi ucapkan terima kasih. Nanti sebelum coach sebagai moderator menutup seminar kalian, nanti coach akan mempersiapkan kalian untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Misalnya setelah selesai Vera ngomong, selesai tanya jawab, mau selesai, mungkin kata pengujinya cukup, kata pengujinya tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti coach akan mempersilakan. Terima kasih penguji, kata coach, silakan Vera, ada yang mau disampaikan. Nah, disitulah kamu ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada penguji yang telah memberikan masukannya. Nah, insya Allah akan saya perbaiki, gitu seperti itu ya. Iya. Baru nanti ditutup dengan coach yang menutup seminarnya. Oke. Itu ya. Oke, baik. Pak Rasa cukup untuk materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan laporan progres dari masing-masing peserta. Silakan. Siapa dulu mau melaporkan? Sudah sampai di mana perjuangannya? Sudah sampai di mana? Siapa dulu mau melaporkan? Silakan ditampilkan share screen-nya. Ya. Siapa? Nanti kalau memungkinkan semua orang, tapi kalau waktu tidak memungkinkan mungkin kita ambil sampel saja. Kita akan lanjutkan nanti melalui media yang lain. Unsa ya, silakan Unsa share screen. Share screen-nya dalam bentuk apa? Word. Yang Word atau PDF Word ya. Koreksi coach. Belum muncul ya. Tunggu dulu. Oke, scroll ke bawah. Coba kita judulnya coba. Upaya meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima di pasar atas Batu Raja terkait larangan bagi pedagang kaki lima dalam Perda. Apa ya? Di bagian pasal yang larangan coach. Yang kemarin bagi dengan Kak Aditya Kisna. Iya. Adi mana Adi? Tidak ada suaranya ini. Ada ya dia. Ya, dalam atau sesuai lebih tepatnya. Supaya meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima di pasar atas Batu Raja terkait larangan bagi pedagang kaki lima sesuai atau berdasarkan ya. Berdasar, maksudnya dasarnya itu ya saya Perda itu kan? Ya coach. Dia lebih bagus berdasarkan coach. Iya. Ya berdasarkan aja ya, berdasarkan Perda ya. Memang penulisannya benar seperti itu, Perda Kabupaten Oku atau Perda nomor sekian yang di atasnya itu di Perda itu kan biasa atas barang. Perda Kabupaten baru nomor. Gimana di? Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 7. Oh gitu, memang benar tulisannya seperti itu. Bukan Perda nomor 7 bukan. Kabupaten dulu baru nomor. Oke.
Lanjut Unsa. Ke bawah. Ini berarti nanti di lembaran ini pas hari seminar langsung ditandatangani mentor apa gimana, Coach? Enggak, pas kamu minta tanda tanganlah dengan mentor besok. Nah, untuk yang coach nanti tanda tangannya virtual, nanti coach kirim aja sampel tanda tangan kalian tempel di situ. Karena besok malam itu kalian harus sudah mengupload perancangan ini lengkap di LMS. Kan ada itu kan yang mau diupload kan? Ada kan? Ada enggak? Ada kan? Nah, nanti yang kalian upload yang itu, yang sudah ditandatangani, yang sudah fix ya, itu yang kalian upload. Untuk ini nanti pengujinya lewat dari situ, pengujinya juga buka LMS nanti. Jadi kalian tidak mengirimkan lagi laporannya melalui WA atau apa ke penguji, sudah pengujian buka dari LMS, gitu ya. Oke. Coba lihat sebentar kata pengantarnya. Ke atas. Oke. Ya, boleh seperti ini, atau kalau kamu mau list juga bisa Unsa. Ya. Gimana, Coach? Oh, Untuk dalam ucapan bentuk terima kasih boleh di list juga bisa. Misalnya satu, misalnya Kepala BKPSDM OKU. oke. Langsung namanya namanya siapa misalnya. Macam Bapak XXX, Kepala BKPSDM Kabupaten Oku yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Kemudian yang kedua, misalnya Ibu Yulita Anggraini SHMH selaku Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Seperti itu kan? Yang ketiga, misalnya mentor, siapa mentornya? Nah, ya. Oke, bisa seperti itu. Oke, kalian susunlah seperti itu. Bisa juga seperti itu. Ya. Yang Febri seperti itu enggak? Pengantarnya. Beda, Coach. Per Beda ya? list nama, Coach. Iya, yang itu yang Pak tanya, Pak sarankan ke Unsa itu. Ada nomor 1, 2 gitu ya. Ya kan? Ya. Oke. Coach, nanti Kalau diperbaiki. kalian menggunakan list nama, jangan lupa awalnya dari ini dulu ya, dari bisa Kepala BKPSDM OKU dulu yang ngirim kalian gitu kan. Oke, nanti yang menerimanya Kepala BKPSDM Lubuk Linggau, namanya Ibu Yulita Anggraini SHMA. Kemudian MH, SHMH ya. Kemudian baru di bawahnya bisa nanti misalnya, atau kalian mau bikin ini dulu bisa, Unsa nomor 3 mungkin ini dulu atasan kepala ini dulu, kepala Satpol PP dulu. Nah, boleh seperti itu ya. Supaya nanti kalau beliau baca kan dia senang, oh ini di namanya ada kan, jadi dia bisa mendukung. Karena kan kita minta dukungan dari atasannya kan nanti kan. Ya. Oke. Kalau Febri mungkin kabaknya ya Pep ya. Pertama itu pemerintah kabupaten, Coach. Oh, boleh. Kedua, kepala BKPSDM OKU. Ketiga, kepala unit kerja. Oh, gitu. Iya. Yang BKPS-nya meninggal? Nggak ada, Coach. Sekarang nggak tahu nama kepalanya, Coach. Itu sudah disebutkan. Oh ya, nanti diubah, Coach. Nomor 3 ya. Coach, namanya tadi? Nomor 3 ya, tiga. kalau yang Febri ya. Siapa namanya tadi, Coach? Yulita Anggraini SHMH. Oke. Tapi nanti di ujungnya kalian pakai ini semua, misalnya yang telah apa ya, misalnya tadi kan Kepala BKPSDM OKU yang telah apa tadi memberikan Telah kesempatan memfasilitasi selama kegiatan. Kalau yang Bu Yulita ini mungkin memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan dasar, ya kan? Karena penanggung jawab pelatihan dasarnya Bu Yulita itu nanti, yang bikin laporannya Bu Yulita itu nanti atas nama Bu Yulita laporannya, Ya. laporan kelannya itu kan? Ya. Oke, terus lanjut ke bawah Unsa. Ya, oke Satu, lanjut. Coach, ya.
Ya. Mm-mm. Ini Nah, itu susunannya biar rapi, ini saja usah apa? tab ini coach. Ya, bukan S-nya itu keseluruhan dengan A itu. Coba di backspace, Bang. Terus lagi. Nah, gitu. Nah, A-nya itu di tab saja, tab. Nah, yang aparatur itu bukan maksudnya yang aparatur kamu, yang aparatur sipil negara itu. Lagi. Nah, para Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk paragraf berikutnya juga seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian sudah menyingkat seperti ini misalnya aparatur sipil negara dalam kurung ASN, maka untuk selanjutnya tidak usah lagi yang panjang, langsung saja ASN gitu. Ya. Tidak usah lagi mengulang kata aparatur sipil negara. Ya. Oke, begitu juga misalnya di sini yang unsur ada PNS. Nah, ini kan 2 kali nih PNS memiliki peranannya kan enggak? Padahal di awal sudah kan pegawai negeri sipil garis miring dalam kurung PNS sebagai unsur itu ulang lagi langsung saja PNS memiliki peranan karena sudah singkatan yang di awal. Orang sudah tahu. Gitu ya. Nah, ya urutannya seperti itu saya nanti yang paragraf-paragraf selanjutnya ya. Ya coach. Oke, Untuk terus yang di huruf A di bagian aparat ini enggak selurusan dengan latar belakang enggak apa-apa coach. memang tidak kan menjorok ke dalam kalau paragraf. Iya coach. Iya. Oke, bawah. Scroll ke bawah. Ya baca tentang ini. Mana isunya mana? Isunya mana? Gambaran isunya mana? Di bagian sini coach. Nah, mulai dari salah satu ini coach. Oh, selesai peraturan daerah yang konsen ya dihadapkan. Begitu. Terus bawahnya belum ada nih. Buat lagi satu paragraf yang menggambarkan PKL masih belum tertib. Belum ada ini kan? Ini baru cerita tentang Kalau yang di paragraf sini coach, permasalahan PKL sangat serius untuk ditindaklanjuti. Nah, ini nanti setelah itu, setelah kamu gambarkan itu baru. Oke. Atau pindahkan saja ini permasalahan PKL ini pindahkan ke paragraf ini. Langsung bagian permasalahan ini langsung pindahkan ke atas coach. Oh ya, nanti baru di bawahnya itu bahwa kamu sebagai SL itu perlu untuk ini tuh melakukan aktualisasi tentang ini gitu. Ya coach. Oke, ke bawah lagi. Ya, sehingga. Nah, baru di ini tuh di paragraf terakhir itu ada sedikit kamu sentilkan tentang gagasan kamu apa untuk mengatasi permasalahan itu. Di ini coach kalimat terakhir. Sehingga perlu melakukan upaya peningkatan pemahaman pedagang kaki lima. Kan baru ada upayanya, kira-kira bentuk upayanya perlu masukkan ke situ. Ya, sedikit saja 1 atau 2 kalimat. Oke ya. Oke, lanjut ke bawah, tujuan. Tujuan umum sama khusus. Untuk tujuan umumnya untuk meningkatkan pemahaman terkait peraturan yang disosialisasikan. Lebih bagus lagi melalui apa tadi? Meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima. Ya. Tadi sudah ada tadi PKL ada di paragraf. Nggak usah dipanjangkan lagi, kan sudah itu kan? Yang ada di paragraf tadi Pak baca tadi. Selanjutnya disebut PKL kata Unsa tadi kan? Iya Pak. Iya. Kok dihapus? Meningkatkan pemahaman. Jangan dihapus pemahaman itu. Nah. Oke, meningkatkan pemahaman PKL mengenai apa? Tentang larangan, ya kan? Ya, tentang pengaturan dan pembinaan. Oke ya, tentang pengaturan. Terkaitnya baru disebutkan pasalnya Coach, terkait kegiatan yang dilarang. Nggak usah, langsung aja kita pakai. Jadi meningkatkan pemahaman PKL tentang, bukan terhadap, tentang aja, tentang Perda Kabupaten Lampung atau mengenai saja kan sudah ada tentang di situ. Pemahaman PKL mengenai
Oke, Coach. Ya. Mengenai Yang terkait kegiatan ini tetap dimasukin, Coach. yang mana? Yang khususnya terkait, ini kan bahas terkait pasal yang dilarang. Kalau Kak Adi kan Ya udah terkait apa-apa sama boleh. Nah. dan tujuan khususnya itu Udah yang meningkatkan terus. kesadaran. Ini PKL masih 2 kali, langsung aja. Langsung saja pergerakan kaki 5 itu. PKL. Nah, kegiatan apa tadi? Sosialisasi ya? Iya, Coach. Nah, melalui kegiatan sosialisasi, ya kan? Dengan menerapkan tadi ya nilai-nilai dasar ASN dalam kurung berakhlak, gitu kan? Nah, itu ya. Baru yang ketujuannya meningkatkan kesadaran, ya. Ya, oke, lanjut saja, lanjut. Terus ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya ini sosialisasinya di pasar atas, Coach. Atas ya? Alasannya karena lebih besar dibandingkan pasar baru, Baru. Coach. Pasar baru kan? Iya, Coach. Kemudian untuk lingkup sosialisasi yang dibahas itu terkait dengan pasal larangan, Coach. Pasal larangannya, oke. Dan masuk ke bab 2 itu profil instansi. Ini sama dengan Adi ya? Sama, Coach. Oh. Lebih kurang sama. Tugas pokok dan fungsi. Kemudian struktur organisasi. Visi, misi, dan tujuan organisasi yang nanti dibahas juga atau dianalisis juga dengan keterkaitan isu yang diambil, Coach. Nilai-nilai organisasinya ya? Iya, Coach, ada 8. Nilainya sama ya dengan Adi ya? Sama, Coach. Jangan beda dengan yang lain juga, yang coach lain juga beda, yang sama-sama dari Pol PP, jangan beda, harus sama itu ya. Ya, Coach. Dengan Rio, Fatur yang. Kemudian profil peserta mengenai uraian tugas, Coach. Oh, diperkenalkan dulu di atas, coba di paragraf di atas. Nah, di bawah, itu nah, coba tulis peserta. Peserta bernama boleh seperti itu, misalnya bernama Unsa. Ya, Coach. Oke, merupakan calon pegawai negeri sipil. Tadi dengan formasi apa tadi? Ya, Coach. Dengan formasi yang ditempatkan, yang saat ini ditempatkan, yang pada saat ini ditempatkan, yang saat ini ditempatkan di apa tadi? Seksi apa tadi? Bidangnya dulu, Coach. Oke, di seksi dulu, seksi bidang baru ini. Oke, nah baru kantornya kan? Kantor Satpol PP Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Oku. Baru kan? Itu uraian tugas apa itu? Uraian tugas di formasi, Coach. Di bagian kerjasama. Nah itu. Kerjasama pelatihan. Ya, kalau gitu dibuat keterangan di atasnya dulu. Uraian tugas di seksi atau staf lah mungkin ya. Oke, nah seperti itu. Pokoknya buat penjelasan seperti itu ya. Oke, Coach. Nanti semuanya sama seperti itu. Baru masuk uraian tugas di bawahnya. Oke. Lanjut. Kemudian tanggung jawab. Sama, Coach, ya, dikasih kalimat dulu. Apa langsung dibagi di satu? Langsung dibagi tadi tugas dan tanggung jawabnya di atas. Oke. Nah, ya. Oke, bab 3. Diskusi itu kan tinggal ambil yang kemarin tugas itu kan? Iya, Coach. Iya. Sini. Itu diatur juga pengaturannya ya. Ya. Kalau dibentuk uraian bukan tabel, enggak apa-apa, Coach, ya? Boleh. Yang penting dia ada narasinya kan.
Ya, Coach. Mm-mm. Kemudian penerapan core isu menggunakan teknik USG. Ya, oke. Itu tabelnya ya. Ya, Coach. Analisis core isunya. Ya, yang lain juga ya, yang di awal juga nanti ya. Kalau kalian misalnya menggunakan kata bahasa Inggris, artinya bukan kata bahasa Indonesia, itu dicetak miring ya. Misalnya itu fishbone. Coba yang di atas tadi belum cetak miring tuh, coba yang di atas. Nah, ini Coach. Kan di Masih. diagram itu, diagram fishbone. Nah, fishbone-nya cetak miring. Begitu juga kalau misalnya ada ucapan-ucapan yang lain ya, kata-kata saduran dari bahasa asing gitu, bukan bahasa Indonesia. Oke. Terus metrik rancangannya Untuk gagasannya ini nggak perlu dimasukkan yang McNamara, Coach ya? masukkan. Oh, masukkan. Nanti di bawahnya baru penjelasan. Kegiatannya dihapus saja, nggak usah. Kegiatannya kan masuk di rancangan di tabel tuh. Mm-mm. Heeh. Masukkan tabelnya, tabel McNamara-nya. Kemudian nanti di bawah dibuat penjelasan dari tabel itu. Nah, maka yang pilih adalah apa, gitu ya. Nah. Terus bawahnya matrik. Matriksnya, Coach. Persiapan. Ada 6 kegiatan, Coach. Kan sudah itu, yang itu dihapus saja itu berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu dihapus saja. Yang di bawah, yang di garis bawah itu ada garis bawah itu, nah, itu dihapus. Diganti satu apa? Satu. Orientasi pelayanan ini. Buat kode satu. Orientasi Pak. Satu. Nanti susun ya satu. Nah, di bawahnya bisa saja kamu masukkan nilainya dulu, nilai apa yang akan kamu terapkan. Yang ini Coach, responsivitas. Ya, itu dibuat saja kode A misalnya. Kalau penerapannya cuma dimasukkan satu, masih perlu pakai A nggak, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa. Karena itu kan nanti kita ada rekapnya nanti. Nah, ya. Nah, baru di bawahnya itu prosesnya. Yang lain juga seperti itu ya. Untuk nilai-nilai yang lain juga seperti itu. Nah, 2 akuntabel, gitu ya. 3 kompeten, 4 dan seterusnya. Oke, lanjut ke yang rekapnya. Gimana rekapnya? Nanti kan bisa kelihatan untuk rekapnya. Yang itu nanti bisa menyesuaikan. Ya. Oke, sudah? Coba yang rekap paling bawah. Halo. Maaf Coach, sinyal Coach. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti lihat yang lain saja dulu. Coba yang lain lagi. Siapa lagi? Oke. Lagi yang mau share screen? Ya. Oke, Adi tadi ya. Pera dulu. Oke, Pera. Dari atas, Pera, di atas.
Udah kelihatan ya? Ya, dari atas, dari atas. Ya, judulnya apa itu? Pengoptimalisasian. Apa itu agak rancu ya, Coach? Apa optimalisasi aja ya? Oh, ini inovasinya belum tergambar di sini apa coba? Ini nanti mau bikin SOP gitu. Oh, isinya apa? Kan isunya apa isu? Isunya kan itu karena data persediaan dari logistik itu selalu pas di keuangan tuh selalu ada koreksi gitu. Jadi kita mau bikin SOP biar data dari logistik itu tiap masuk ke kita koreksi, terus kita bisa verifikasi biar nanti tidak ada lagi yang namanya koreksi-koreksian gitu. Makanya kita bikin SOP gitu, alurnya gitu. Coba optimalnya diganti optimalisasi saja. Optimalisasi aja ya, agak rancu banyak pengoptimalisasi. Optimalisasi, Alur kali ya, bukan prosedur. optimalisasi prosedur penginputan data persediaan logistik D-nya tetap D-nya dihubung aja setelah logistik itu dinaikkan. Jangan dipisah coba. Nah, gitu di rumah sakit RSUD Dr. Suto Batu Raja. Nah, belum terlihat itu pakai apa dia? Mau pakai apa? Melalui pembuatan SOP gitu ya. Melalui apa? Melalui kegiatannya. Melalui sosialisasi alur saja, sosialisasi alur. Kalau memang bikin alur kan? Kalau SOP kan lebih banyak tuh, bukan hanya alur. Alur itu kan bagian dari SOP. Sosialisasi. Alur apa itu? Alur apa namanya? Penyampaian data gitu. Boleh, alur penyampaian data. Ya. Bagian keuangan gitu. Maksudnya kayak gitu intinya maksudnya. Ya enggak apa-apa. Untuk sementara itu dulu enggak apa-apa. Kan bisa berkembang nanti. Ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Ya, nanti menyesuaikan ya. Oke. Ya, coba lihat isunya apa isu. Coba diputar di situ. Enggak. Itu masih yang kurang tuh, tugas menyusun laporan, kurang N tuh. Nanti Ya. dibaca lagi. Memang Ya, masih dicek banyak. lagi ya. Misalnya. Tujuannya, nah ya nanti diatur juga penulisannya ya.
Ini harus dipisah-pisah kayak Coach ya, kayak Unsa tadi. Yang deskripsinya ya. Deskripsi isunya. Kayak Unsa tadi kan dipisah dampaknya. Ini instruksinya. Bisa. Dengan internet. Dipisah aja kali ya kayak Unsa tadi ya kayak Coach ya. Entah seperti ini juga bisa, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Sambungnya jaringan internet, sering terjadi kesalahan dalam SPJ. Dapat kesediaan ini yang nanti diambil menjadi isu. Terhambatnya feedback dari pihak BPJS, verifikasi buktikan, kesalahan sistem aplikasi pengetahuan keuangan. Ini yang sering error terus ini. Cuman kan dari sistem pusat. Salah laptop yang sering hang itu hampir tiap hari. kebanyakan isinya kali. Iya. Oke, itu analisisnya ya. Ini jadi ini dulu di Apa itu penampisan isu apa maksudnya? dipilih dulu, benar nggak Coach dulu? Pakai APKL dulu, nanti baru. Ya, tapi itu katanya apa itu? Yang di atas tabel tulisan penampisan isu itu apa maksudnya itu? Pemilihan gitu bukan ya Coach ya? Itu penampisan isu, apa maksudnya penampisan? Bahasa mana itu? Lapisan. Enggak ini ya Coach ya? Bukan bahasa baku ya? Buat saja penilaian kualitas isu. Tabel berapa itu penilaian kualitas isu. Ya. Yang USG-nya nama tabelnya nanti baru pemilihan mungkin atau penentuan isu prioritas atau pemilihan isu prioritas. Yang USG-nya. Enggak apa-apa itu penetapan core isu boleh, itu aja boleh. Tapi tabelnya kasih nomor ya. Iya nanti ya. Banyak koreksi. Terus nanti kembali lagi ke bawah. Terpilih mana nomor satu? Terpilih nomor satu apa tuh? Oh, yang untuk per isu. Coba. Nah, terpilih apa itu? Orang stabilnya jaringan internet. Belum optimalnya data. Persediaan yang diterima dari unit logistik. Kok belum optimalnya data persediaan? Belum optimalnya. Oke, coba nanti ada deskripsinya ada coba. Argumentasi core isunya ada di bawah. Ini benar nggak Coach yang kemarin yang di ini kayak gini? Oh, bisa ya. Bisa ya. Karena agak bingung juga untuk isinya apa gitu. Yang optimalnya data persediaan yang diterima dari unit logistik masih sering terjadi kesalahan dalam pelaporan persediaan untuk laporan keuangan yang berakibat terhadap proses pelaporan keuangan. Terus bawahnya Ini masalah bicara masalah keuangan jadi. ada harus apa itu? Yang ke bawah lagi. Ya kamu gambarkan saja deskripsi dari isu yang terpilih itu apa. Kalau mau berarti yang digambarkan banyak yang ke ini ya laporan data logistiknya berarti ya. Belum maksimalnya bahasa tidak kompeten. Dibuat bentuk kalimat. Misalnya individu apa maksudnya individu, miskomunikasi seperti itu kalimat. Yang pertama kan bisa belum maksimalnya prosedur penginputan data itu kan bentuk kalimat kan. Nah, yang kedua dan seterusnya bentuk kalimat juga sistem apa maksudnya sistem itu, ya. Ini maksudnya dari segi sistemnya gitu. Ini masalah dari segi individu maksudnya gitu.
Masalah Oh, dari kalau begitu garisnya jangan ke situ, garisnya itu merujuk ke sistem. Garisnya, ya namanya tulang ikan kan? Nah, jadi tulang besarnya itu tadi sistem. Nah, tulang-tulang kecilnya yang di bawah itu. ya belum optimalnya sama Ya. internasional. Jadi garisnya merujuk ke situ, dia penyambung Masalah situ. salah garis untuk ininya ya. Ya, Dari kalau segi memang kan tulang individunya, ikan dia kan fishbone. dari segi individunya kurang kompeten, kurang cermat gitu. Terus ada lagi miskomunikasi. Oke, kalau miskomunikasi bukan dari individu kayaknya, dari segi manner atau method itu ya. Oke, lanjut ke bawah lagi, Per. Gagasan kreatifnya. Ya. Gagasan kreatifnya diambil dari penyebab tadi kan? Coba lihat penyebab satu apa penyebab satu? Dengan fishbone bawahnya, bawah. Ada di atas. Yang di bawah fishbone tadi, apa? Kok seperti yang ini lagi sih? Terus ke atas lagi. Oke, sebentar, stop. Itu kan penyebabnya kan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai asn seperti kurang cermat dan kurang teliti sehingga lalai dalam melaksanakan tugas. Nah, coba alternatif penyebabnya apa nomor 1 itu? Nyambungnya ke sini dia. Nah, coba ke bawah. Nggak nyambung ya Coach, kalau misalnya kurang tanggung Iya. jawab, jadi tugaskan pegawai yang bertanggung jawab gitu. Iya, makanya dibuat ini dulu. Makanya dibuat tabel aja dulu sebelum ketetapan McNamara ini dibuat tabel nomor, penyebab, alternatif gagasan supaya kelihatan dia hubungannya itu. Baru nanti yang alternatif gagasan itu masukkan ke tabel McNamara ini. Nah, untuk menghubungkan penyebab dengan gagasan itu ada hubungan, maka di tabel saja, tabel baru ya. Langsung menggambarkan gitu ya. Ya. Biar enak lihatnya. Oke ya. Oke, coba lanjut lagi ke kegiatan, ke metrik. Langsung saja kita ke metrik. Ke metrik. Oke, nah itu menyiapkan konsultasi, kok melakukan konsultasi kan masukkan saja ke tahapan itu. Kegiatannya apa? Nah, tadi kegiatannya tadi ya persiapan kan? Persiapan, pelaksanaan, aktualisasi. Kegiatan tahapan jadi yang ini ya. Nah, yang itu masukkan ke tahapan melakukan konsultasi. Tadi ya. Masukkan di sini berarti ya. Tadi konsultasinya. Itu ya. Terus ke bawah. Nah, untuk keterkaitannya sama seperti yang Pak dan ke Unsa tadi ya. Itu saja caranya seperti itu ya. Masukkan dulu mata pelatihannya, nilainya apa, baru prosesnya. Oke, nanti dibenerin dulu, Pera ya. Ya, nanti malam kita Google Meet jam 8. Ya. Iya, Coach. Oke, cukup, Pera. Satu lagi. Sebentar saja tapi ya, waktunya. 5 menit lagi. Siapa tadi? Rizka ya? Rizka. Yang Pera ditutup dulu, Pera. Share screen-nya Pera. Ya, oke. Lanjut Rizka. Sudah muncul belum? Dah, oke. Optimalisasi pelayanan informasi obat di posko pelayanan mulai etiket lengkap berisi informasi obat. Oke.
Itu apa namanya Rizka? Etiket albino ini apa? Etiket lengkap berisi obat hipnoterapin apa? Putus-putus suara, Coach. Nah, yang etiket lengkap ini apa itu maksudnya itu? Etika lengkap, Dok. Itu, Coach. Jadi ada itunya, cara pakainya, ada cara penggunaannya gitu, Coach. Terus tuh dikasih juga informasi-informasi yang memang penting untuk di obat itu gitu, Coach. Itu apa itu? Apa itu nama kegiatan atau apa itu? Iya. Jadi etiketnya nanti bukan hanya 3x1 aja, Coach. Oh, kalau gitu ini aja, Heeh. ganti aja. Ganti aja optimalisasinya pindah ke sebelum etiket lengkap itu, Rizka. Jadi peningkatan pelayanan informasi obat, nah gitu ya. Ya kan? Pelayanan informasi, peningkatan, peningkatan pelayanan Informasi obat. Pelayanan apa namanya? Kefarmasian ya, macam mana itu? PIO, Dok. Itu, Coach. Pelayanan Enggak, informasi obat. peningkatan pelayanan kefarmasian atau peningkatan pelayanan farmasi gitu aja. Oh, Supaya pelayanan enggak dua kefarmasian. kali, Oh, ya. supaya enggak dua kali tulisan informasi obatnya, Rizka. Peningkatan pelayanan kefarmasian di puskesmas penyampingan melalui optimalisasi etiket lengkap, gitu ya. Atau melalui diganti saja dengan boleh dengan mengoptimalkan, gitu ya, dengan mengoptimalkan. Sasinya buang, sasinya. Mengoptimalisasikan. Dengan mengoptimalkan, ini dihapus tuh. Masa mengoptimalikan. Nah, dengan mengoptimalkan etiket lengkap berisi informasi obat atau singkat albino. Oke. Nanti di bawahnya menyesuaikan ya. Langsung ke isunya saja, Kak. Itu Rizka, coba. Itu isunya. Itu dihapus saja, tidak apa-apa. Coba di atas lagi, coba. Yang di daftar isi. Nah, yang itu dihapus saja, itu isu ke-1, isu kedua, langsung saja. A, deskripsi isu, B, penetapan core isu, seperti itu. Oh iya. Ini dihapus, Coach ya? Nah, kan bagus kan? Ya. Ini, Coach. Oke. Lasa. Nah, itu belum cetak merah itu lasanya. Satu lagi bukan lasa, apa ya? Apa Pipo? Pipo ya, first in, first out ya. Kalau ini lasa, look like, sound like. Kelihatannya sama, bunyi juga sama. Oke. Terus ke bawah lagi. Ini tadi diubah kayak kita ikut ya. Ya. Tujuannya. Nah, ini udah bisa enggak menggunakan pelayanan kefarmasian tadi ya? Oke, profil ya, profil. Oke.
ke Permenkes ya. Apa Permenpan? Tugasnya atau dua-duanya? Iya, Coach. Oke, bagus. Dua-duanya enggak apa-apa. Permenpan dulu, nanti di Permenkes ya. Oke. Jadi isu terpilihnya apa, Triska? Itu tadi, itu optimalisasi, Belum optimalnya, ya kan? belum optimalnya pelayanan informasi obat. Nanti ganti juga kefarmasian Mbak ya. Iya, Coach. Ya kefarmasian ya. Pelayanan kefarmasian. Oke. Itu isunya ya. Tesisnya. APKL-nya. Oke, itu pispunnya ya. Nah, nanti sama seperti yang pasangan ke Vera tadi ya. Tambah satu tabel sebelum tabel 6 ini. Cuma 3 kolom, nomor, penyebab masalah, alternatif solusi. Oh. Nah, nomor penyebabnya kan ambil yang dari Fishbone itu. Ada berapa itu? 6 ya? Nanti di sebelahnya alternatif solusinya yang ini, yang di McNamara ini. Nanti setelah itu baru alternatif itu dipindahkan ke tabel ini. Ya. Iya, Coach. Oke. Lanjut ke yang terakhir, ke ini. Metrik. Coach mau lihat metriknya. Nah, ya seperti itu ya. Oke. Cuma yang itu dibuang baik, Rizka. Langsung keterkaitan dengan BH itu dihapus baik. Oh, iya. Dihapus. Nanti kan sudah Langsung. sudah ada nama kolom itu kan terkait substansi mata pelatihan tambah agenda kedua ya. Jadi hapus ke ini? Ya. Keterkaitan substansi mata pelatihan tambah yang situ, Rizka. Yang di atas judul. Nah, mata pelatihan agenda kedua. Dalam kurung boleh musikat berakhlak. Oke, jadi itu. Baru tuh. Nah, kalau yang di proses plan kan ada itu. Rizka. Rama cek kata subjek dapat diandalkan. Akuntabel apa nilainya? Nama nilainya apa ininya? Tuliskan dulu seperti kamu buat presentasi pelayanan ini. Baru dari prosesnya. Yang kayak ini, Coach ya? Ya. Baru tulis prosesnya. Ya. Yang lain juga seperti itu. Ya. Yang di harmoni. Nah, harmoni sudah ada nih. Adaptif ada, loyal ada, itu udah ada semua. Tinggal yang yang aku tambah tadi, Bu. Ya, aku tambah tadi ya. Oke, terasa cukup ya? Ya, Coach. Makasih, Ya, Coach. silakan mau bertanya, Rizka mau bertanya belum? Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Ya, jadwalnya bisa seperti ini, bisa dibuat per minggu, atau ada juga yang bikinnya per hari juga boleh. Begitu juga dengan kegiatan. Ada yang juga yang mau memasukkan kegiatan, nanti di bawahnya baru tahapannya, boleh juga seperti itu. Ya, untuk penyusunan jadwalnya. Oke, Triska, nanti kita lanjutkan di Google Meet kalau masih ada pertanyaan ya. Ya, Coach. Oke, silakan ditutup Rizka share screen-nya. Oke, baik adik-adik peserta latsar, cukup dulu untuk pertemuan kita di sinkronus keempat ya. Sinkronus kita terakhir untuk pembelajaran agenda
keempat karena hari Jumat, hari Kamis nanti kita masuk ke seminar, ya, seminar. Nah, tolong persiapkan dirinya. Nah, Pak minta besok harus sudah selesai semua rancangannya dengan PowerPoint-nya. Nah, sebelum kalian masukkan ke LMS, Pak minta tolong dikirimkan dulu ke Pak. Di WA dulu ya. Kirimkan dulu ke coach di WA. Mungkin coach ada saran-saran, ada masukan. Nah, nanti kalau kata coach, ya silakan di-upload di LMS, baru kalian upload di LMS. Karena kalau sudah terupload sekali, dia tidak bisa dirubah lagi tuh. Ya, kalau sudah terupload, dia tidak bisa dirubah lagi. Dia bukan seperti tugas kemarin itu, kadang kita bisa reset, kita bisa ulang kan. Nah, karena itu kok nanti kaitannya juga dengan penguji kan. Nah, nanti penguji melihatnya dari situ. Bagus sekali kalau kalian sudah selesai kayak si Enda juga udah selesai kayaknya PowerPoint-nya. Bagus sekali, nanti PowerPoint-nya juga kalian pindahkan ke dalam PDF. Kalian masukkan saja, satukan, gabungkan dengan PDF rancangan. Ya. Oke, kalau memang sudah selesai PDF untuk apa PowerPoint-nya dan dengan PDF PowerPoint warnanya. Ya. Oke, tapi kalau misalnya belum selesai, ya enggak apa-apa. Yang penting kalau belum selesai, dokumennya dulu. Ya, dokumen RA-nya dulu. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak lagi tanggapan, masih ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Tanya Coach Ya. sedikit Coach. Kenapa, Pep? Untuk yang ini Coach, kan yang aku tugas rancangan aktualisasi kemarin kan setelah konsul sama mentor kemarin ada perubahan di penyebab isunya Coach. Itu nggak apa-apa diganti Coach? Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Diganti langsung, ganti saja di rancangan. Terus yang untuk dikumpul besok? Iya, betul. Oke. Nah, ganti saja di situ, Pep. Ya, Coach. Ya. Oke. Karena nanti yang penyebab isu kan mau kalian lampirkan nanti, kalian mau paparkan di Facebook itu kan mau dipaparkan juga nanti kan di PowerPoint kan. Kalau tidak dirubah di situ, takutnya nanti mentornya baca lah ini tidak dirubah ini sama peserta ini katanya. Ya. Terus untuk yang tadi, yang contoh-contoh teman-teman tadi kan itu analisanya ada 3 Coach. Nah, saya itu kan pertama identifikasi isu itu pakai APKL. Dan didapatlah satu yang peringkat 1 kan. Nah, terus dari isu itu kan ada penyebabnya tuh. Nah, dari penyebabnya itu saya analisa pakai USG Coach. Didapatlah skor isunya. Itu bisa nggak Coach ya? Cuma 2 analisa gitu. Bisa sih. Karena gini, pada prinsipnya gini ya. APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu. USG itu digunakan untuk memilih isu prioritas. Tapi kalau kalian merasa bahwa untuk memilih isu prioritas cukup menggunakan APKL, ya sudah, nggak usah lagi pakai USG. Nah, tapi kalau misalnya menurut kamu, kalau APKL ini hanya misalnya gini, seperti yang Pak bilang kemarin ya, misalnya kalian ada 6 isu. 6 isu itu kalian mau lihat isu mana yang kualitasnya bagus, yang layak untuk diangkat, maka kalian analisis menggunakan APKL. Dari 6 itu, ambil saja ranking 1 sampai ranking 3 yang dari APKL, masukkanlah analisis lagi menggunakan USG. Artinya untuk memilih di antara 3 isu yang berkualitas dari hasil analisis APKL, yang mana yang mau jadikan prioritas untuk dicarikan penyelesaian isunya, baru menggunakan USG. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti untuk penyebabnya bisa saja cukup satu saja, pakai fishbone saja. Setelah kalian dapat hasil dari USG, itu yang disebut dengan core isunya, isu utamanya. Nah, dari isu utama itu kalian cari penyebabnya dengan menggunakan analisis fishbone tadi. Nah, maka dapatlah misalnya ada berapa penyebab, misalnya ada 5 penyebab. Nah, 5 penyebab itu nanti kalian masukkan tabel, sandingkan dengan rencana gagasannya.
Oh, dari 5 penyebab ini, penyebab A gagasannya ini, A, penyebab B gagasannya B. Nah, setelah itu buat lagi tabel McNamara, di mana penyebabnya itu dihapus, tinggal masukkan saja 5 gagasan tadi, 5 gagasan yang didasarkan pada penyebab. Nah, 5 gagasan itulah nanti dianalisis pakai tapisan McNamara, maka terpilihlah satu gagasan yang akan dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Nah, gitu. Ya. Itu ininya itu apa sistematika. Oke ya? Iya, Tapi Coach. kalau menurut kalian ya sudah Pak, aku pakai aplikasi saja ya sudah. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah nanti malam kita lanjutkan ke Google Meet untuk pemantapan. Karena besok juga Pak mau Zoom dengan angkatan 2, golongan 2. Ya, jadi mungkin besok tidak memungkinkan, kita usahakan malam nanti. Itu yang untuk pembimbingan spiritual kita. Jadi setelah itu besok kalian sudah bisa memasukkan ke dalam akun. Sehingga nanti pada hari Kamis tidak ada lagi yang belum memasukkan RA-nya di LMS. Ya. Dan jangan lupa minta tanda tangannya hari ini ya. Tanda tangan itu, tanda tangan mentor, atau besok juga enggak apa, nanti di scan. Tapi jangan di ini dulu, nanti siang nanti atau nanti Pak kasih tanda tangan Pak. Nanti kalian tempelkan di situ. Nah, tempelkan di situ, print, nah, minta tanda tangan mentor di situ. Ya. Oke, nanti kan atau digabungkan, pokoknya bisa-bisa kamu lah nakal itu digabungkan sehingga nanti jadi satu halaman tanda tangan mentor dengan coach itu, ya. Nah itu nanti baru kalian nanti scan, setelah di scan baru masukkan ke PDF di lembar, kan ada itu kan lembar persetujuan ada kan? Nah di lembar persetujuan, nah ganti yang sudah ada tanda tangannya, artinya mentor dan coach sudah menyetujui untuk diseminarkan, gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kayaknya semuanya berbahagia ini karena mau seminar. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Kita sama-sama berdoa, semoga nanti seminarnya lancar sehingga nanti kalian bisa melanjutkan ke tugas berikutnya di habituasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita di sinkronus keempat hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Din, saya pamit. See you tomorrow. Goodbye. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Coach.